misal udah lebih dari 24 lebih sehari, itu tidak bisa mendaftar PMDSU. Pertanyaan selanjutnya juga berhubungan dengan ini tuh, ada nggak sih Mbak kegiatan yang harus kita ikuti yang diadakan oleh PMDSU? Kalau selama ini sih kegiatan yang wajib gitu enggak ya, sama aja sih sebenarnya program dari beasiswa-beasiswa lain. Mungkin nanti ada gathering tapi belum tahu, sampai saat ini belum ada. Terus juga ya paling di angkatan kita mengadakan kayak kumpul-kumpul sendiri. Tapi kalau dari PMDSU-nya sendiri yang penting kalian kuliah, lulus tepat waktu, publikasi. Selanjutnya, apalagi nih pertanyaannya? Oh, ini ada lagi nih terkait dengan seleksi. Mbak, yang menyeleksi itu langsung promotor atau dikti sih? Atau dikti juga ikut menyeleksi? Atau promotor juga ikut menyeleksi? Sering juga ada pertanyaan seperti itu. Jadi kembali lagi ke yang tadi. Jadi yang nyeleksi itu dua-duanya. Promotor juga menyeleksi, dikti juga menyeleksi. Yang pertama memang ada di tataran penyeleksian dikti, itu untuk seleksi umum. Yang kedua untuk masuk ke promotor itu biasanya seleksi khusus. Yang tadi misal promotor minta kualifikasi tertentu gitu. Itu sih kembali ke kebijakan promotor masing-masing. Jadi ada seleksi di tataran promotor dan ada seleksi di tataran diktinya. Gitu sih. Tapi sebenarnya yang paling punya kendali itu adalah promotor. Jadi kalau kalian ingat dan kalian pernah tahu, sistem beasiswa di Jepang itu adalah seperti sistem promotor dan beasiswa PMDSU ini. Jadi promotor tuh kayak sudah punya jalan untuk riset topik A, dia lagi butuh 1 dokter. Nah, siapa yang mau masuk silahkan melamar gitu. Cuman jalur umum lewat PMDSU, nanti PMDSU diteruskan ke promotor untuk dikualifikasi di jalur khusus gitu. Jadi akan lebih istilahnya tuh kalian peluangnya lebih besar ketika promotor kalian kenal kalian dan memang kalian sudah diproyeksikan untuk menjadi mahasiswanya yang mengerjakan topik ini. Dan topik ini memang adalah penelitian kalian, misal pas S1 nyambung, disambungkan atau dilanjutkan lagi, itu akan menjadi lebih mudah dan mungkin jalur kalian bisa dibilang jalur bis patas. Untuk selanjutnya pertanyaannya yaitu, kalau misalnya kita S1-nya jurusannya X, di S2-nya ternyata promotor yang cocok sama kita itu jurusannya B, apakah kita masih bisa mendaftar Kak? Gitu. Teman-teman, pada dasarnya kita itu melamar di promotor itu sesuai dengan memang jurusan. Yang kedua dan yang paling penting itu sesuai dengan riset dan topik penelitian yang dibawa oleh promotor. Misal promotor itu membawa topik penelitian tentang Horseshoe Crab kayak promotor aku, ternyata kalian bidangnya adalah misal mekanika kuantum atau apa gitu ya, berarti kan maksudnya enggak relate atau enggak nyambung, berarti kalian jangan daftar di promotor aku gitu loh. Jadi emang satu hal yang perlu kalian lihat pertama kali ketika ada pengumuman promotor yaitu risetnya yang dibawa. Riset mana sih yang relate sama aku, riset mana sih yang sesuai sama jurusan aku, seperti itu sih. Itu yang perlu banget kita perhatikan, risetnya, karena riset ini akan kita kerjakan sampai nanti kita lulus S3. Kalaupun misalnya risetnya ini agak sedikit berbeda tapi kita basic ilmunya itu punya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah basic ilmunya beda, risetnya beda, nanti kita sendiri akan keteteran. Apalagi kita nyebrang ke universitas lain, itu bener-bener kalau misalnya kalian time manajemennya nggak bagus, ya itu tadi kalian akan keteteran. Apalagi di IPB ini ada kualifikasi khususnya, kita baru bisa masuk atau kita bisa dinyatakan sebagai kandidat doktor atau lolos ke S3-nya, itu kita harus IPK-nya waktu tahun kedua tuh 3,75. Jadi IPB tuh minta IPK segitu dan baru meloloskan kalian masuk ke S3-nya. Kalau misalnya di bawah itu IPK-nya, IPB nggak mau menuliskan ke S3-nya. Jadi beasiswanya hanya akan sampai S2 aja, tetap didanai sampai S2, tapi S3-nya di-cut, seperti itu. Selanjutnya, ini juga pertanyaan yang sering banget nih ditanyakan, ada persyaratan TOEFL-nya nggak sih Mbak? Gitu. Jadi persyaratan TOEFL ini lagi-lagi masuk ke persyaratan khusus yang diminta dan dikualifikasikan sendiri oleh promotor. Kalau misalnya promotornya meminta sertifikat atau skor TOEFL kita, ya kita harus melampirkan, seperti itu sih. Jadi kalau untuk persyaratan yang tambahan-tambahan itu sebenarnya opsional dari promotor masing-masing yang kalian daftar. Beliau minta atau tidak, beliau dia minta atau tidak.
ada yang nanya kemarin, Mbak, kalau misalnya dari UIN bisa nggak mengejar atau mendapatkan beasiswa PMDSU ini? Sebenarnya teman-teman, untuk kasus dari universitas yang menerima PMDSU itu kan nggak semua universitas. Ada universitas-universitas tertentu aja yang mendapatkan dan mempunyai kesempatan untuk dijadikan sebagai wadah gitu ya untuk menerima mahasiswa PMDSU. Dan itu kalau nggak salah ada 15 atau 14 universitas. Nanti ada listnya ketika ada pengumuman tersebut. Nah, dari universitas manapun sebenarnya bisa mendaftar. Kalaupun universitas kalian itu tidak termasuk dari list PMDSU itu, ya kalian bisa mendaftar ke universitas lain. Lagi-lagi kalian mendaftar aja ke promotor yang penelitiannya itu sesuai dengan bidang kalian, yang penelitiannya itu sesuai dengan basic keilmuan kalian. Seperti itu sih kalau aku menyarankannya. Jadi semua orang bisa mendaftar untuk beasiswa PMDSU ini. Tentu untuk seleksi awal kalian juga harus memperhatikan akreditasi dari universitas kalian dan akreditasi dari jurusan kalian itu apa, dan sehingga itu adalah menentukan IPK kalian harus berapa minimalnya. Nanti di persyaratan sepertinya juga dijelaskan. Kalau misalnya untuk yang universitasnya sudah A, terus jurusannya juga sudah A, IPK-nya minimal 3,2. Nanti kalau universitasnya A, jurusannya B ada sendiri. Universitasnya B, jurusannya di bawah B ada sendiri IPK-nya. Ada yang nanya juga nih, Mbak, kan aku baca di persyaratannya itu kok ada persyaratan umur sih? Umur itu maksudnya gimana ya, Mbak? Kalau misalnya kita lebih sehari boleh atau enggak? Nah iya, ini teman-teman, umur adalah suatu hal yang sangat diperhitungkan ketika kita mendaftar beasiswa PMDSU ini. Kalau misalnya kalian biasa nih, non profesi kayak aku, maksudnya S1 biasa fresh graduate gitu ya, yang nggak ada profesinya, itu kalian maksimal mendaftar PMDSU itu sebelum umur 24 tahun. Jadi kalau misalnya kalian lahir di bulan Mei, kalian waktu mendaftar bulan Mei, tanggal 7 kalian lahir tanggal 6, itu nggak bisa. Jadi kalian misal udah lebih dari 24 lebih sehari, itu tidak bisa mendaftar PMDSU. Jadi kalau bisa 24 kurang, pokoknya maksimal tuh 24 tahun pada hari itu. Kalau misalnya lebih nggak bisa. Jadi itu harus diperhatikan ya untuk umur. Terus kemudian juga yang ada kan, Mbak, yang profesi itu kok 27 tahun, itu gimana? Maksudnya profesi apa? Nah, untuk yang 27 tahun ini biasanya untuk mbak-mbak, mas-mas yang profesi sekolahnya. Jadi misalnya kan kayak kedokteran hewan, terus kedokteran umum biasa, itu kan ada sekolah profesinya. Nah, yang dimaksud profesi itu. Jadi kan ketika sudah lulus S1, mereka kan harus sekolah profesi. Nah, sekolah profesi terus kemudian dapat ijazah kan. Nanti yang dilampirkan juga ijazah profesi dan ijazah S1-nya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dari sekolah profesi. Kayak kedokteran hewan. Kalau untuk kasus di IPB berarti ya profesinya kedokteran hewan. Itu bisa maksimal 27 tahun. Sering banget juga ada yang nanya, Mbak, suka duka ya jadi mahasiswa PMDSU apa? Sebenarnya kalau aku sih merasa ya alhamdulillah banyak sukanya. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini tuh aku sudah alhamdulillah banget gitu. Untuk dukanya sih paling ya kan kita melakukan penelitian, terus kemudian nge-lab, sampling, itu ada titik di mana kita pasti merasa jenuh, ada titik di mana kita pasti capek nulis, ada titik juga kita kok kegiatan aku gini-gini aja sih. Tapi percayalah kalau misalnya kalian itu membawakannya dengan happy, membawakannya dengan senang, enjoy, dan itulah kenapa ketika kalian memilih profesor, ketika kalian memilih promotor, itu adalah harus terkait dengan penelitian yang kalian senangi, penelitian yang kalian pokoknya bakal kalau membaca bakal tahu, oh ini nanti penelitiannya kayak gini, udah kebayang seperti itu. Karena ini tuh akan berjalan langsung loh, 4 tahun. 4 tahun tuh bukan waktu yang pendek ya, dia lumayan lama ya. Jadi kalian harus kuat di situ sih, kalian harus setia nih sama, kalau aku setia sama hewan ini, harus spread seperti itu sih. Dan kalian harus menyenangi, kalian harus apa ya istilahnya itu masuk ke dalam dunia itu, mau nggak mau. Dan kalau kalian nggak suka itu bahaya sih. Dan nggak cuma bahaya buat kalian, bahaya juga buat promotor kalian. Karena untuk tahun sekarang kan 1 orang 1 promotor, tidak lagi 1 promotor 2-3 orang. Sekian dulu ya teman-teman sharing session tentang Q&A ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan
pertanyaan yang belum kejawab atau pertanyaan yang masih membingungkan, kalian boleh banget komen di bawah dan juga atau DM aku di Instagram boleh. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video ini. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.